Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are very fine. And then thank you. Gimana kabarnya anak hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih. Nah, now we will study English on chapter 9. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris bab 9. What's about? Chapter 9, KD 3.9, number A, expressions to give opinion, memberi pendapat. B, writing text past activities. Nah, apa yang akan dipelajari anak-anak? Make sentences with simple past tense, yaitu membuat kalimat dengan simple past tense. And then expressions to give opinion, memberi pendapat. Dua hal ini nanti akan kita pelajari dalam bab 9. Next, simple past tense. Anak-anak, kita akan belajar bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense. Nah, bagaimana simple past tense itu? Simple past tense adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada masa lampau. Artinya sudah dilaksanakan, ya. Entah baru saja atau tadi atau kemarin atau lusa dan sebagainya. Nah, ada dua hal. Yang pertama tanpa to be. Nah, kita melihat subjek rumusannya. Subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua atau bentuk lampau, kemudian ditambah objek dan kata keterangan waktu. Ini rumusan untuk membuat kalimat dengan simple past tense. Kalau masih ingat bab 8 kemarin, kata kerjanya masih kata kerja pertama, ya. Ditambah s atau es terlihat dari subjeknya. Kalau lampau past tense itu kata kerjanya yang kedua. Contohnya, example, go, when. Kalau kata kerja yang pertama itu go, lampaunya bentuk lampau when. And then write, ya, menulis, ya. Kemudian bentuk lampaunya wrote, ya. Sama-sama menulis tapi bentuk lampau. Kemudian read. Lah ini 3 contoh kata dengan spesifikasi khusus, ya. Jadi 3 kata ini yang menggunakan bentuk lampau yang berbeda dari yang pertama. Go jadi when, write jadi wrote, read jadi read. Read tetap, ya. Read gitu. Nah, kalau kita melihat contoh, ini kata kerja yang ditambah ed, cook jadi cooked, ya. Misal juga play jadi played, ya. Oke, nanti anak-anak bisa lihat di kamus, ya. Ada lembaran khusus yang menjelaskan bahwa bentuk kata kerja dari yang pertama, kedua maupun ketiga. Tapi untuk yang simple past tense, anak-anak menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita gunakan ketika menggunakan kalimat. Number 1, she wrote a story yesterday. Dia menulis sebuah cerita kemarin. Nah, jadi sudah dilakukan, ya. Bedanya dengan present, kalau present itu sedang dilakukan, maksudnya sedang terjadi atau, ya, atau menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau lampau, past tense itu sudah terjadi. Contoh berikutnya, I went to school last week. Hati-hati, when. When bentuk lampau dari go. Artinya saya telah berangkat ke sekolah minggu yang lalu. Nah, sekarang tidak di sekolah karena minggu yang lalu ke sekolahnya. Oke, yang terakhir, contoh, they played football. Mereka telah bermain sepak bola. Sekarang sudah selesai bermainnya. Oke, anak-anak? You understand? Kamu paham? Oke, that's good. Berikutnya, simple past tense dengan to be. Dengan to be itu, artinya sebuah kalimat itu tidak menggunakan kata kerja. Jadi biasanya subjek langsung kata sifat atau subjek kata keterangan. Jika subjeknya tunggal, I, she, he, it, maka to be bentuk lampaunya adalah was. Kemudian kalau subjeknya jamak, you, they, we, ya, jamak itu maksudnya lebih dari satu, maka to be-nya bentuknya lampau were. Oke, kita lihat pada contoh. He was happy. Dia bahagia. Nggak ada kata kerja, ya, makanya langsung diberi bantuan to be, kata kerja to be.
Kemudian I was ashamed. Saya malu. Ini pakainya was. Kemudian kalau jamak were. You were sad. Kamu sedih. And then they were, ya mereka, they were happy. Mereka bahagia, misal. Oke. Perhatikan anak-anak jika subjeknya tunggal dan subjeknya jamak. Oke. About that, ya, you can open your book on page of 160 to 161. Baik, to give opinion. Yang kedua, kita akan membuat pendapat ya dari sebuah gambar. Mengenal kosakata dulu. Happy, senang, sad, sedih, angry, marah, funny, lucu, shy, malu, sick, sakit, weak, lemah, strong, kuat, and pretty, cantik. Nah, untuk menggunakan dalam bentuk kalimat bisa dilihat pada halaman 155 ya, 155. How does he look? Ya, dia kelihatannya seperti apa? Jawabannya he looks sad. Lihat, ini bentuk kalimat dengan simple present. He subjeknya, kemudian ini tunggal, kemudian kata kerja bantunya does, sehingga untuk kata kerja tidak ditambah s karena bentuk interrogative, bentuk pertanyaan. He looks sad. Nah, ini bentuk positif. Ya, dia kelihatannya sedih. Dia kemudian kata kerjanya tambah s karena tunggal dan sad. How does he look? Ya, he looks shy. Bagaimana dia kelihatannya? Dia kelihatannya malu. How does he look? Ya, she looks sick. Ya, bagaimana kelihatannya dia? Dia kelihatannya sedang sakit. Ya. Oke, bisa dilanjut di halaman 155 untuk dibaca sendiri. Oke, anak-anak, kita lanjut difference between adjective and adverb, yaitu perbedaan antara kata sifat adjektif, kata sifat, dengan adverb, kata keterangan. For example, sebagai contoh, adjektif, kata sifat itu happy, sad, beautiful, slow, weak. Kemudian kata keterangannya ditambah ly, happily, sadly, beautifully, slowly, weakly. Nah, apa bedanya? Selain menggunakan tambahan huruf L dan Y, kata keterangan di sini artinya dia menerangkan kata kerja yang dilakukan subjek. Misal, ya, you are happily. Sorry, you do homework happily. Ya, kamu melakukan pekerjaan PR, mengerjakan PR dengan bahagia. Ya, jadi mengerjakannya dengan senang hati karena mungkin mudah-mudah. Ya, oke. Contoh lagi misalnya kamu sedang makan mie ayam ya dengan semangat ya, dengan senangnya ya, atau dengan cepat ya, quickly. Nah, seperti itu. Itu kata keterangan. Oke, bisa dibaca halaman 163 ya anak-anak. Di situ ada contoh-contoh kalimat yang perlu diperhatikan menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Next ya, exercise on page of 166. Untuk pelatihan anak-anak, biar memahami bab 9 ini, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal di halaman 166, ROM 1 dan ROM 2. Kemudian difoto dan dikirim. Terima kasih anak-anak. Oke, good luck, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.